Saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam sehat. Hari Minggu, hari Tuhan. Hari Minggu kita beribadah. Hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan untuk menghibur kita, untuk menuntun kita dalam perjalanan hidup ini. Semoga kita semua, Anda, aku juga, keluarga, siapapun sahabat kita, sehat, dilindungi oleh Tuhan. Jauh dari ancaman COVID ini, dan kita terhindar dari segala mara bahaya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu tanggal 14 November tahun 2021. Yang tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat pertama hingga ayat ke-8. Demikian bunyinya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya bertanya kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu ini dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Sampai di situ peruntukan firman untuk kita yang terkasih. Saudaraku yang terkasih, rasanya ini waktu hari-hari kehidupan berjalan amat cepat. Siklus kehidupan ini berjalan juga berputar dengan cepat. Tidak terasa bahwa hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir dari minggu Trinitatis. Trinitatis menggambarkan ketritunggalan Allah. Allah yang mencipta, Allah yang mengasihi, dan Allah yang menolong dan menyelamatkan. Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan alam semesta serta manusia. Dia juga dalam Yesus Kristus menolong, menyelamatkan manusia, dan dalam Roh Kudus Allah itu menuntun kehidupan, menuntun alam semesta ini supaya boleh berlanjut terus. Saudaraku yang kekasih, waktu berjalan sangat cepat. Minggu depan tanggal 21 November kita sudah memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Di situ kita akan mengingat orang-orang yang sudah mendahului kita, yang kita cintai. Tapi juga perayaan itu mengingatkan kita akan pertemuan yang kekal dan abadi dengan semua orang yang percaya kepada Tuhan dan bersukacita di hadapan Tuhan, di depan takhta Tuhan di sorga. Marilah kita lihat apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada kita pada saat ini. Segala sesuatu ada akhirnya. Ada saatnya datang dan berlalu. Ibarat aktor yang berperan dalam satu pentas. Dia bercerita, dia berlakon, dia berakting begitu. Tapi satu ketika akan selesai dan layar ditutup. The end. Tamatlah sudah.
Manusia juga begitu. Ada saatnya lahir, bertumbuh, berkarya, berperan dalam berbagai-bagai bentuk kegiatan, tapi saatnya juga satu waktu akan berakhir. Di dunia ini dia berakting, di dalam tanah di kuburan dia sudah berhenti. Bintang-bintang dan langit juga planet-planet yang sangat indah yang kita lihat dari bumi ini jauh di atas langitan sana, bersinar, menerangi bumi, memberikan cahaya yang kemilau. Tapi ingatlah, satu waktu juga itu akan berakhir. Pepohonan, hutan, segala jenis hewan, binatang di laut maupun di atas daratan, satu waktu juga akan berakhir. Tetapi bukan berarti bahwa kita merasa hidup ini tidak ada artinya. Segala sesuatu berakhir, tetapi selama masih diberikan waktu untuk hidup dan berkarya bekerja, ya lakukanlah pekerjaanmu dengan baik, sebaik mungkin, segiat mungkin, karena itu adalah bagian dari hidupmu dan juga bagian dari pengabdianmu kepada Tuhan Sang Pencipta itu. Dalam nas ini kita diberitakan bahwa segala sesuatu akan berakhir. Satu ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya masuk ke dalam bait Allah. Bait Allah itu dimulai dari Raja Salomo, kemudian runtuh rusak dan dibangun lagi pada zaman Raja Herodes, dan sangat indah sekali. Orang datang dari segala penjuru, terutama pada saat-saat perayaan Paskah, mereka datang ke sana, mereka beribadah di sana, mereka bangga dengan gedung yang indah itu, bait Allah itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, lihatlah, satu waktu ini akan runtuh dan tidak akan diizinkan dua batu bertindih, semuanya akan hancur. Dan kalau kita simak sejarah berikutnya, nanti tahun 70 sesudah Kristus, memang bait Allah itu hancur. Tapi apa yang mau dikatakan kepada kita? Kita mau diingatkan bahwa segala sesuatu itu ada akhirnya, namun kita perlu tetap waspada. Segala sesuatu ada akhirnya, namun kita perlu juga bekerja dan berbuat yang terbaik untuk kita, keluarga kita, bangsa kita, dan dunia ini juga. Merujuk kepada hari kiamat itu, Tuhan Yesus selanjutnya menyampaikan. Dikatakan bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Saudaraku yang terkasih, satu waktu akan muncul perang juga. Selain daripada bangunan yang hancur tadi, keindahan itu yang runtuh, satu waktu juga akan hancur oleh karena perang terjadi antar bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan juga akan terjadi bahaya kelaparan, gempa bumi, tsunami. Akan terjadi juga peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan dan merusak alam semesta, banjir, longsor, bukit runtuh, mengakibatkan banyak penderitaan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu lihat itu semua, jangan berkata kiamat sudah datang. Tapi kalau kamu lihat itu semua, ingatlah itu permulaan, itu pertanda
bahwa satu waktu juga akhir zaman akan datang. Saudaraku yang terkasih, pada Matius pasal 24 ayat 36, Injil berkata, tidak seorang pun tahu akan waktunya kapan hari terakhir itu terjadi. Malaikat-malaikat di sorga, bahkan anak itu sendiri pun tidak tahu kapan waktunya akan berakhir. Hanya Bapa yang di sorga itulah yang tahu. Hanya Dia sendiri yang tahu hari kiamat itu kapan akan terjadi. Oleh sebab itu, jangan menghitung-hitung tentang hari kiamat, menganalisa peristiwa-peristiwa yang ada di negara-negara yang lain di belahan bumi ini, menganalisa peristiwa-peristiwa kerusakan alam, gempa bumi, dan bahaya kelaparan, perang, dan lain-lain. Dan jangan dengan demikian kita berkata, oh tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kiamat akan terjadi. Siapa yang mengajarkan hal-hal seperti itu, menghitung-hitung tentang hari dan tahun kejadian itu ajaran palsu. Itu yang menyesatkan. Jangan ikuti itu. Tidak seorang pun yang dapat menganalisa, apalagi menentukan hari hari terjadinya hari kiamat itu. Jangan ikut-ikutan. Sehingga seperti yang pernah terjadi di belahan bumi ini, baik di Amerika maupun di Indonesia, ada sekelompok orang oleh karena tertarik akan penjelasan dan ajakan daripada pemimpin-pemimpinnya waktu itu yang berkata bahwa kiamat segera akan datang. Sekelompok orang meninggalkan rumahnya, meninggalkan jabatannya, pekerjaannya, meninggalkan harta miliknya, dan mereka berkumpul di satu tempat. Dan mereka menanti-nantikan kereta surgawi akan turun dan membawa mereka ke surga. Tapi sampai hari ini, November 2021, apa yang mereka tunggu-tunggu tidak ternyata dan tidak terjadi. Saudara, khotbah pada hari ini memberikan dua pesan kepada kita. Yang pertama, waspadalah selalu dan peliharalah iman pada Tuhan. Waspadalah selalu dan peliharalah iman kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari bekerja dan berbuat baik untuk semua orang. Mari bekerja dan berbuat baik untuk semua orang. Saudara yang terkasih, waspada itu apa artinya? Waspada itu artinya hati-hati, jeli, lihat keadaan, teliti dulu, baru lakukan. Orang mau menyeberang dari sini ke sana, menyeberang di jalan raya, jangan pakai hanya tangan begini-begini, berhenti. Tapi waspadalah, perhatikanlah, lihat keadaan, saat-saat mana yang paling baik, saat agak lengang dan sepi kendaraan, di situ kita bisa menyeberang. Waspada itu artinya apa lagi? Waspada itu artinya memperhitungkan segala sesuatu sebelum dimulai. Waspada itu bukan berarti ya sudahlah nanti lihat di tempat itu aja, lihat kejadiannya aja. Bukan. Waspada itu artinya memperhatikan segala sesuatu. Nakoda kapal atau nelayan sekalipun selalu memperhatikan cuaca. Memperhatikan angin, ombak. Dan kalau demikian dia berhenti menunggu sampai keadaan memungkinkan dan baru dia berlayar. Pilot pesawat terbang yang baik, dia selalu tunduk kepada SOP-nya, standar operasional prosedur. Dia juga akan memperhatikan alat-alat keamanan dalam pesawatnya. Melihat itu semua sudah oke, barulah dia terbang. Berhati-hati, perhatikan keadaan. Kita juga diminta untuk berhati-hati.
Saudaraku yang terkasih, hari-hari terakhir ini kita melihat pemanasan global warming. Menurut peneliti, panas bumi ini meningkat 1,5 derajat Celcius yang mengakibatkan permukaan laut naik, yang mengakibatkan banyak juga penyakit yang timbul, mengakibatkan juga penderitaan oleh karena terjadi longsor, gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Tapi ingatlah, kalau menurut firman ini itu boleh terjadi, namun kita harus tetap waspada. Kita harus tetap menjaga diri kita supaya kita jangan menjadi korban daripada perubahan itu. Yang pesan kedua dimintakan kepada kita, mari kita berbuat baik untuk semua orang. Kita berbuat baik untuk semua orang. Jangan menghitung-hitung hari-hari akan terjadinya kejadian seperti akhir zaman. Tapi sebelum akhir zaman itu datang, mari kita berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Untuk kita, keluarga, terutama juga untuk orang lain. Itu artinya orang yang beriman kepada Tuhan. Itu artinya orang yang percaya kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Dia mau berbuat baik dalam hidup ini. Kita lihat dalam ayat yang ke-10 dari Injil ini dikatakan, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Kalau ada tanda-tanda akhir zaman tadi, ingatlah yang terutama pada keadaan-keadaan seperti itu, kita harus menyampaikan Injil kepada semua orang di mana kita berada. Saudara, memberitakan Injil itu bukan hanya kerja atau tugas daripada pendeta, penginjil, evangelis, penatua, dan lain-lain. Tapi memberitakan Injil, berbuat baik, itu tugas kita semua. Semua orang percaya, dimanapun dia berada, ataupun mengabarkan Injil ke tempat yang jauh. Berbuat baik untuk semua orang. Kalau kita simak pada suatu ketika di akhir zaman itu, menurut Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40 terutama, dikabarkan di situ, maka anak manusia, maksudnya Tuhan Yesus dengan segala kemuliaannya akan turun ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya, dan semua manusia dikumpulkan, dipisahkan ke kiri dan ke kanannya, seperti memisahkan domba dan kambing. Dan Raja mulia itu berkata kepada yang di sebelah kanannya, mari masuklah ke dalam kerajaan Bapakku yang telah disediakan kepadamu sejak bumi ini diciptakan. Kenapa? Tuhan Yesus berkata, tatkala aku lapar, kau memberi aku makan. Tatkala aku haus, kau memberi aku minum. Tatkala aku sebagai pendatang, kau memberi tumpangan kepadaku. Tatkala aku telanjang, kau memberi pakaian. Tatkala aku sakit, kau mengunjungi aku. Tatkala aku di penjara, kamu datang membesuk aku. Loh, kapan itu kami lakukan kepadamu, ya Tuhan? Dan Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling kecil dan hina ini, yang miskin ini, yang terpinggirkan ini, itu adalah kepadaku. Demikian dia berkata. Dan dia mengajak semua yang di sebelah kanannya untuk masuk ke dalam kerajaan kekal itu bersama dengan Allah Bapa di surga. Sementara di pihak lain
yang tidak peduli dalam hidupnya, yang tidak melakukan yang baik untuk orang lain dalam hidupnya, Tuhan Yesus mengusir mereka dan memasukkan mereka ke dalam penjara, neraka, dan disitulah terjadi ratap tangis dan kesedihan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, setiap kita bicara tentang akhir zaman, di situ selalu ada dua pilihan. Pertama, kedatangan akhir zaman itu juga memberi keselamatan kepada orang-orang percaya yang berbuat baik dalam hidupnya, dan sekaligus juga merupakan hukuman bagi orang yang tidak peduli dalam hidupnya tentang Tuhan dan berbuat baik ini. Yang satu ke sorga dengan kehidupan yang kekal dengan sukacita, yang satu lagi, yang kedua, ke neraka dengan ratap tangis dan kertak gigi yang tak berkesudahan. Itulah khotbah untuk kita pada hari ini. Saya kembali mau menyimpulkan. Yang pertama, ingat bahwa segala sesuatu akan berakhir. Segala sesuatu. Yang kedua, kalau terjadi apa-apa, perang, bahaya kelaparan, banjir, longsor, dan lain-lain, ingat, itu hanya pertanda menunjukkan bahwa satu ketika akan terjadi juga akhir zaman yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, waspadalah dalam hidup ini. Bekerjalah juga. Jangan tinggalkan Tuhanmu dalam imanmu. Bersama dengan keluarga, kita akan ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Sampai di situ khotbah untuk kita pada kesempatan ini. Semoga firman ini memberikan dukungan, masukan bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa segala sesuatu akan berakhir. Tuhan juga mengajak kami untuk bekerja. Walaupun segala-galanya akan berakhir, tapi dalam hidup ini Engkau mengizinkan kami untuk bekerja, mencari rezeki, memiliki. Ajarlah kami untuk menikmati, memakai itu. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu juga memberikan penguatan bagi kami. Kami diingatkan juga untuk berbuat baik kepada semua orang. Karena apa yang kami kerjakan Tuhan lihat di sorga. Dan pada hari terakhir itu juga Tuhan akan mengangkat orang-orang yang berbuat baik dalam hidupnya masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Sementara yang tidak peduli dalam hidup ini, Tuhan memasukkan mereka ke neraka, tempat penghukuman yang kekal itu. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Lindungi kami, selamatkan kami, izinkan kami untuk bekerja, berkarya, dan berkati kami. Berkati juga dan berikan kesembuhan kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat yang sakit, baik oleh karena penyakitnya sendiri yang beraneka macam, maupun oleh karena COVID ini yang masih membutuhkan perawatan dan pertolongan mereka. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Berkati kami, orang tua kami, keluarga kami, anak-anak, cucu kami, sahabat-sahabat kami di Jakarta, di tempat yang lain, dimanapun mereka berada pada hari ini. Kami percaya Tuhan mengabulkan kami di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.